Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah al-qayyum al-latif al-wahhab nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ya'tiyakal yaqin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa nuri qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-fatihi lima ughliqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim. Faya ayyuhal hadirun wa ya ikhwanal mujahidin wal muslimin fi Palestin, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Fa inna taqwa izzun wa hirzun lana jami'an ila yaumil qiyamah. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, segala pujian dan puncaknya pujian hendaklah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam, Zat yang maha menghidupkan, Zat yang maha mematikan, Zat yang maha agung. Salawat dan salam hendaklah kita iringkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang akan menjadi penolong, pembela kita semua nanti di hari kiamat dengan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini bisa dalam keadaan tenang melaksanakan salat Jumat dengan tenang, atau bahkan di antara kita sebelumnya bisa dengan mudah menuntut ilmu. Ada aktivitas belajar dan mengajar, ada aktivitas thalabul ilmi di dalam tempat kita tercinta ini. Di saat di sana saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang-orang yang mungkin lebih mulia daripada kita, di sebuah daerah yang daerah itu sangat diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya ada sebuah kota disebut dengan kota Ahlul Quran, kotanya para penduduk Al-Quran, yang di sana tidak mungkin ada satu kepala keluarga, ada satu keluarga kecuali ada satu orang di sana yang sudah hafal Al-Quran. Di sana ada, tidak mungkin ada satu kepala keluarga di mana di sana tidak ada orang. Selalu mesti ada orang yang dia itu mendalami ayat-ayat Al-Quran. Dan itu adalah sebuah kota yang bernama Gaza. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semua harus dalam satu sikap di sini, bahwa kita adalah orang-orang yang peduli dengan apa yang terjadi di saudara-saudara kita di Palestina. Kita bukan menjadi orang yang netral. Karena dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ar-Rum, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah. Orang-orang muslim adalah orang-orang yang condong dalam satu pilihan, bukan orang-orang yang berada di suatu garis tengah yang tidak ada tahu arah mana yang akan dia tuju. Tapi orang muslim adalah orang yang sudah menentukan pilihan di mana dia akan bersikap, bagaimana, apa yang harus dia lakukan. Munibina ilaihi, dalam keadaan condong, dalam keadaan kembali, wattaquhu, dan dia melakukan itu semua karena unsur ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
Sungguhnya dia ada lain. Orang mukmin dengan mukmin yang lain. Mereka adalah satu saudara. Mereka adalah satu darah. Fa'aslihu baina akhawaykum. Maka kalau ada pertikaian di antara mereka, damaikanlah. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dengan kalian mempersatukan orang Islam, dengan kalian merasa bahwa saudara muslim kita adalah saudara kita, yang bahkan ikatannya lebih kuat daripada ikatan saudara-saudara, maka kitalah orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kitalah orang-orang yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain pun disebutkan, masalul mu'minina fi tawaddihim kama salil jannatil wahid. Atau dalam hadis yang lain disebutkan kal bunyanil wahid. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain dalam soal kecintaan di antara mereka itu seperti kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Dalam hadis lain disebutkan kal bunyanil wahid, seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duha ba'dan, yang antar bangunan itu atau antar tubuh itu saling menguatkan di antara mereka. Kalau ada di antara tubuh itu yang kemudian mereka tersakiti, maka tentunya tubuh yang lain harus merasa pun tersakiti demikian. Dan ini adalah sebuah ukhuwah Islamiyah yang Allah harapkan ada dalam diri seorang muslim. Sebuah ukhuwah Islamiyah yang Allah harapkan itu semua melekat dalam diri kita. Maka kemudian sangatlah mungkin atau bahkan harus diri kita ini ada rasa cinta yang lebih dalam, kecintaan kita kepada saudara-saudara kita, bahkan ketimbang kecintaan kita kepada orang-orang yang mungkin tidak seiman dengan kita. Sebagaimana cerita Abu Bakar As-Siddiq saat dia dalam perang, sebuah perang bernama Perang Badar. Dia berperang melawan anaknya yang pada saat itu masih dalam keadaan kafir. Kemudian anaknya ingin membunuh bapaknya, sudah mengetahui itu ada di depan ada Abu Bakar di sana. Kemudian anak itu tidak jadi membunuh bapaknya karena masih besar rasa cinta dari anak tersebut. Kemudian setelah dia beriman dalam peristiwa Fathu Mekah, dia menceritakan apa yang terjadi di peristiwa Badar. Maka jawab Abu Bakar pada saat itu, respon Abu Bakar pada saat itu adalah, kalau saya yang dalam posisi itu, maka saya akan bunuh engkau. Karena tidak ada persaudaraan yang lebih lekat, tidak ada persaudaraan lebih kuat daripada persaudaraan sesama muslim. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Selain itu pun juga negara Syam yang di dalamnya terdapat sebuah negara yang bernama Palestina pada saat ini. Itu adalah negara yang sangat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Negara yang menjadi tempat yang akan didatangi oleh para nabi. Di dalam sebuah ayat dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa najjaynahu wa Lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil 'alamin." Dan kami selamatkan Ibrahim dan juga Lut, dan kami perintahkan mereka untuk mendatangi sebuah negara, sebuah tanah yang diberkahi. Ulama tafsir Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan menyebutkan negara tersebut adalah negara Palestina. Jadi ceritanya saat Ibrahim alaihi salam dia dibakar oleh Raja Namrud dan para tentaranya. Kemudian diselamatkanlah Nabi Ibrahim pada saat itu dengan lafalnya, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api itu pun menjadi dingin pada saat itu. Maka setelah peristiwa tersebut, Allah kemudian berfirman kepada Nabi Ibrahim, sekarang sudah selesai dakwah kamu di daerah tersebut. Pergilah ke sebuah negara yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pergilah ke sebuah tanah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan kau berdakwah di sana. Dan tanah tersebut adalah Palestina. Dan kemudian yang kedua, cerita masih dalam surat yang sama, surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa li Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha." Dan kami perintahkan kepada Sulaiman, seorang raja yang pada saat itu menguasai beberapa daerah, untuk kemudian raja tersebut menguasai satu daerah di diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Daerah tersebut apa? Daerah tersebut ulama menafsirkan juga adalah daerah Palestina. Negara Palestina, negara yang kemudian pada akhirnya diduduki oleh Sulaiman, dan pada saat Sulaiman pun berhasil menduduki negara Palestina, yang dia lakukan adalah dia kemudian membangun
tempat peribadahan yang bernama Masjidil Aqsa. Tentunya ini semua menjadi saksi dalam sejarah kita bahwa para ulama, bahkan para nabi di zaman dulu, mereka sangat ingin untuk meninggali sebuah negara yang bernama Palestina. Mereka sangat ingin untuk kemudian hidup mereka, bahkan meninggalnya mereka nanti berada di negara tersebut. Maka inilah yang menjadi spirit saudara-saudara kita di Palestina. Pada saat muncul sebuah keinginan, sebuah ide dari saudara-saudara kita di Mesir untuk kemudian menyembahkan sebuah pegunungan Sinai diberikan kepada saudara-saudara kita di Palestina, apa kata orang-orang Palestina pada saat itu? Kami, walaupun anak kami, saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, mereka semua meninggal untuk pertahanan Palestina, niscaya kami tidak akan sedikit pun, sedekal pun kami akan meninggalkan tanah Palestina ini. Itulah yang menjadi spirit mereka. Itulah yang kemudian sampai 75 tahun mereka dibombardir, mereka dihancurkan. Tidak pernah habis yang namanya perjuangan. Bahkan lahirlah perjuangan demi perjuangan. Entah itu dari sebuah organisasi, dari sebuah ormas, maupun dari penduduk-penduduk sipil di antara mereka. Itulah yang melandasi perjuangan mereka. Karena mereka tahu bahwa di dalam sana pun ada sebuah tempat yang bernama Masjidil Aqsa, sebuah kawasan yang berkah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kawasan ini direbut dan diduduki oleh orang-orang Yahudi, maka hilanglah keberkahan itu oleh kaum muslimin. Daerah tersebut daerah yang diberkahi. Kalau mereka meninggalkannya, maka kemudian daerah tersebut pun hilang keberkahannya. Dan keberkahan itu pun sampai kepada kita seharusnya. Kalau keberkahan itu hilang, maka keberkahan hilang. Keberkahan itu pun hilang dari orang-orang muslim pada saat itu. Maka seharusnya dengan alasan-alasan yang seperti ini, dengan keterangan-keterangan yang seperti ini, sudah cukup bagi diri kita semuanya untuk kita mengambil satu sikap yang sama, bahwa kita adalah bukan orang-orang yang netral, bukan orang-orang yang tidak mau bersikap apapun juga, tapi kita adalah orang-orang yang sangat peduli. Bahkan kita siap untuk memberikan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatuhu innahu huwal ghafurur rahim.